biasa ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat perisai dimanapun Anda berada. Kami harapkan atau saya harapkan panjenengan semua tuh jangan meninggalkan grup WhatsApp khusus yang ada di WhatsApp saya pribadi ya. Gitu. Jadi nanti itu ada penjabaran apa yang didawamkan di situ kan ada 5 macam ya, 5 macam itu dari salah satunya syahadat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sebenarnya kalau kita cermatin, kita jabarin satu persatu itu mengandung energi yang berbeda-beda gitu kan, dan itu macam-macam gunanya juga. Jadi yang Anda terima itu sebenarnya hanya dalam segi fisik saja ya. Yang Anda terima itu dalam segi fisik saja, dalam artian apa, untuk membuktikan keilmuan laduni ini ya emang nyatanya kayak gitu. Dalam segi fisik pada saat kita diserang sama oleh seseorang atau musuh kita, musuh itu akan perisai batin lebus kilan kita itu akan aktif gitu. Jadi orang menyerang dalam satu jengkal itu nggak bakalan kena, bahkan kalau saking ininya orang itu makin akan lemes dan makin akan keplanting ke belakang atau jatuh gitu. Itu dalam segi fisiknya saja. Dalam segi non fisik sebenarnya banyak sih ya, nanti penjabarannya kan sangat luas sekali itu. Jadi intinya 5 ayat atau 5 yang kita dawamkan itu mengandung energi yang berbeda-beda. Dalam segi fisik ya emang kayak gitu ya kan, nyata, real, dan itu tanpa rekayasa. Jadi setiap orang yang melakukan pengijazahan untuk perisai laduni ini, maka akan saya suruh orang itu sendiri untuk mengetes dari kekuatan tasbih atau liontin atau batu cincin tersebut ya, bagi yang non muslim. Tapi kalau untuk non muslim, kalau untuk yang muslim kita kan bisa pakai tasbih. Kalau untuk non muslim kita bisa pakai yaitu tadi kayak batu cincin, liontin dan sejenisnya. Jadi dalam artian apa, kita menyakup seluruh umat beragama ya kan, karena semuanya itu adalah makhluknya Gusti Allah. Selagi manusia itu berbaik untuk kebaikan, berbaik untuk kebajikan satu sama lain, sesama makhluknya Gusti Allah, itu akan aktif begitu. Jadi ilmu itu, perisai itu akan aktif biarpun dia bukan non muslim ya, dalam artian kan begitu. Tapi yang penting dia bisa berbuat baik, bisa berbuat kebajikan dan tidak merusak. Tapi bila mana orang itu merusak dalam artian nggak bisa mengendalikan nafsunya atau nggak bisa apa yang dilarangkan oleh agama itu, ya mungkin energi tersebut akan berbalik lagi makan kepada dirinya begitu. Dan lama-lama energi itu akan habis kalau untuk yang non muslim. Tapi kalau untuk yang muslim itu saya kasih kalau yang tingkat 2-nya saya kasih berikut amalannya. Jadi amalan itu kenapa? Amalan itu setiap kali kita amalkan maka energi itu akan mengisi secara otomatis. Dan Anda jangan khawatir, itu bakalan ada selamanya selagi selagi pantangannya itu apa yang dilarang panjenengan jauhin begitu ya. Apa yang dilarang agama jauhin itu. Tidak boleh ada umpatan-umpatan, tidak boleh membinasakan seseorang ya kan, nggak boleh itu. Sebab keilmuan ini keilmuan ketauhidan ya. Kalau kita jabarkan secara luas nanti itu ada, kenapa sih saya suruh di dalam grup aja, nanti saya jabarkan tuh satu persatu kegunaannya dan manfaatnya. Bahkan itu untuk penarikan energi ya kan, untuk energi alam semesta ini ada 4 unsur ya kan, 4 unsur. Unsur apa itu? Tanah, air, api, angin. Itu kan unsur kehidupan semuanya. Kalau di ayatnya apa? Surat Ikhlas. Nah, di dalam surat Ikhlas itu kan mengandung unsur kehidupan semua. Tanpa ada salah satu itu manusia nggak bisa hidup.
qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita jabarkan secara ilmiahnya itu tanah, air, api, angin itu energi semua, zat hidup semua. Jadi tanpa itu semua manusia nggak bakalan bisa hidup. Nah, itu nanti 4 elemen energi ini insya Allah dengan melalui kajian yang kita jabarkan dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Salah satunya di amalan zikir laduni ada la haula. Nah itulah tiada daya upaya kekuatan melainkan dari kekuatan Sang Maha Kuasa. Nah itu sangat luar biasa sekali itu. Kalau kita bisa menjabarkan, kita bisa mengkaji lebih dalam lagi. Dan saya pesan untuk panjenengan semuanya pada saat berzikir itu serahkanlah semua pada Gusti Allah, ya kan. Yang membaca biarkan batin ini, batin saja, jangan diucapkan, batin saja pada saat berzikir gitu ya. Jadi kita ikhlas serahkan semua pada Gusti Allah gitu, ikhlas. Jangan kita berharap sesuatu, jangan. Sebab ilmu kebatinan itu ya salah satunya kita mesti kosong. Dalam kalau kata wong Jawa itu suwung kui ono kui suwung. Nah ya kan, kajian sangat luar biasa sekali itu. Jadi ada tapi nggak ada tapi ada begitu ya. Jadi ada tapi nggak ada tapi ada, itu sangat luar biasa sekali kalau kita bisa mengaji diri itu. Makanya pada saat kita bertawasul atau kita bermunajat sama Gusti Allah, alangkah baiknya kita serahkan semua sama Gusti Allah, kita ikhlas. Kita seolah-olah berhadapan sama Gusti Allah, kita seolah di hadapan Gusti Allah gitu. Kita pasangkan semua pada saat zikir sirinya itu, biarlah batin ini yang berucap mendawamkan. Jadi seluruh anggota badan tubuh pori-pori ini cobalah dirasakan alam sekitar ini ya kan, hembusan olah rasa coba dipiniin ya, olah rasa itu sangat luar biasa sekali itu. Jadi di ilmu laduni ini ya ilmu mutlak untuk kita mendekati kepada Gusti Allah ya kan ya, bukan ilmu kejadukan atau kesombongan. Tapi kalau untuk sekedar pembuktian itu wajib, namanya ilmu harus dibuktikan, dipraktekkan. Jangan cuma bisa ngomong saja, bisa ini, nanti takutnya jadinya pembodohan itu ya. Gitu. Kalau cuma ngomong bisa begini, oh saya keturunan Prabu Silweng, oh saya keturunan ini ya. Kalau cuma keturunan banyak, sama keturunan Nabi Adam kan begitu. Ya kan, kalau sakti-saktian mah anak kecil mungkin lebih sakti, lebih hebat ya kan, tiap menit, tiap detik bisa berubah jadi Superman atau Ultraman lah ya gitu. Jadi itu saja. Jadi jadilah diri sendiri, galilah potensi Anda sendiri dengan melalui zikrullah tadi ya kan, melalui zikir siri laduni itu sangat luar biasa sekali itu, kasihannya manfaatnya coba dijabarkan, itu sangat luar biasa. Dari syahadatnya saja kita sudah berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya kan, asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kula nyekseni setuhune boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawine Gusti Allah. Lan kula nyekseni boten wonten nabi ingkang hak dipun napa niku. Lan kula nyekseni Kanjeng Nabi Muhammad niku dados utusanipun Gusti Allah. Ngoten nggih. Ngono. Artinya kuwi dadi berikrar. Habis itu baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Nabi Sulaiman ya kan, saking saktinya dia dapat barokahnya dari mana? Dari surat bismillah. Itu saking saktinya Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa adanya di tengah-tengah Al-Qur'an kan begitu? Coba dijabarkan kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim tadi di tengah Al-Quran pada saat Nabi Sulaiman, pada saat pembacaan pas kita ngaji Al-Quran, kenapa bacanya di awal? Ya, jika kalau dijabarkan sangat asik itu, sangat luar biasa sekali itu. Jadi kitab jagat ini kan ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 3 ini disingkat jadi 1 menjadi Al-Quran kan begitu. Hatinya Al-Quran apa? Hatinya Al-Quran ada di surat Yasin gitu. Surat Yasin itu ada induknya di mana? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada punjernya apa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau kita kaji sangat luar biasa sekali, nggak sampai ya
ibaratnya luar biasa itu kalau kita jabarkan satu-satu. Sebab amalan zikir-zikir taladuni adalah zikir-zikir singkatan gitu. Singkatan dalam artian itu padat, cepet. Yang penting kita ini dalam hati keikhlasan minta sama Gusti Allah. Jangan sama yang lain. Ya. Dalam segi fisik saja bisa menjauhkan dari kemujuratan, kejahatan untuk yang datang kepada kita. Insya Allah dengan izin Gusti Allah itu akan musnah semua, akan hilang semua. Santet, teluh, tenung, ya insya Allah akan balik langsung, balik ke siapa pengirimnya. Ya kalau jenengan nggak percaya, la haula wala quwata illa billah itu jenengan bisa murtad, gitu. Maka tanamkan di hati dalam sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya selain dari kekuatan yang maha kuasa. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Itu adalah penjabaran bismillah tadi, ya kan. Kalau kita gali lagi bismillah itu apa sih khasiatnya, sangat luar biasa sekali. Bahkan khusus untuk keilmuan bismillah nanti ada, ya kan. Satu-satu dulu ya, keilmuan bismillah itu ada, dikuasainya 3 hari atau 7 hari ya. Nanti tawasulannya juga ada, nyambung kesanatannya, nyambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu. Sampai nanti yaumul kiamah ada pertanggungjawabannya sampai sono begitu. Jadi istilahnya ya semua ilmu itu harus jelas, kesanatannya bagaimana kan harus jelas ya. Tuh, ini syahadat, terus auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, istighfar. Nah, istighfar sih juga sangat luar biasa sekali ya. Penjabarannya istighfar itu begini, ya maaf nih, ya maaf untuk yang lain, saya masih bodoh orangnya ya, mohon bimbingannya kalau masih ada kata salah tolong ditegur saya kalau emang saya salah. Bismillah ya kan, kita pakai istighfar. Istighfar adalah astagfirullahaladzim, nek cara Jawane ya Allah